sebelum saya ke Mekah umroh waktu itu sekitar bulan September, saudara saya kedatangan tamu, orang-orang dekatnya presiden yang mau dilantik ketika itu belum dilantik, mau dilantik tanggal 20 Oktober. Datang ke rumah, kita diskusi, bagus diskusinya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus dia tanya, Habib bagaimana ini pelantikan 20 Oktober? Kira-kira ada gerakan nggak mau menggagalkan pelantikan dari gerakan Islam? Saya kasih tahu, itu hoax, itu fitnah, itu bohong. Walaupun umat Islam banyak yang mendukung Anies, tapi umat Islam nggak bakal melakukan pemberontakan atau pembatalan daripada pelantikan Presiden 20 Oktober. Saya sebagai salah satu orang yang ikut dalam gerakan Islam, kumpul dengan ormas-ormas Islam, saya nggak dengar ada umat Islam mau turun mengagalkan pelantikan. Jadi tolong sampaikan kepada beliau yang mau dilantik, itu bohong, nggak ada itu upaya penggagalan. Silakan, pelantikan akan lancar. Nah, kita sampaikan begitu. Ditanya Allah, Habib nanti pelantikan bagaimana nih? Sebenarnya saya nggak ada di sini, insya Allah saya dari Mekah. Karena memang saya mau umroh dengan saya punya istri. Saya 3 bulan duduk di Mekah. Saya bilang saya nggak di sini. Terus ditanya lagi, kira-kira habis pelantikan bagaimana Habib nanti? Ya memberikan isyarat-isyarat lah. Kira-kira saya ini mau mendekat atau enggak sih? Mau mendukung atau tidak sih pemerintahan baru? Saudara, saya jawab, saya katakan kita lihat nanti setelah pelantikan bagaimana presiden baru itu membentuk kabinet, karena kabinet itu menjadi cerminan, menjadi gambaran. Kalau kabinetnya bagus, insya Allah pemimpinnya akan bagus. Kalau kabinetnya jelek, kesian, nanti pemimpinnya juga akan rusak. Kita harus sampaikan. Jadi saya mau lihat dulu kabinetnya. Kalau kabinetnya bagus, ya kita bisa merapat, kita bantu. Tapi kalau kabinetnya jelek, saya mau jaga jarak, saya nggak mau kena balaknya. Nah, terus ditanya lagi, kira-kira kabinet yang bagus bagaimana Habib? Saya kasih tahu, satu aja rumusnya, jangan pakai Jokowi dan kroni-kroninya masuk kabinet titik. Itu aja. Kalau itu dilakukan, insya Allah presiden yang baru akan menjadi pemimpin yang baik dan dia bisa berhasil membawa Indonesia sejahtera. Jangan dibawa orang-orang bermasalah yang terlibat KM 50, yang terlibat judi, yang terlibat korupsi, yang kotor begini jangan dibawa. Yang tukang bohong, yang tiap hari omongannya dusta melulu, saudara, jangan dipakai. Bahkan saya sebutkan namanya satu persatu. Siapa saja saya sebutkan, si A, si B, si C, si D. Ini orang-orang ada sekian belas saya sebut. Jangan dipakai. Kalau ini dipakai, kesian Bapak Presiden kita, akan berat dia memimpin Indonesia. Tapi kalau berhasil, ini jangan dipakai. Habis itu saya terbang ke Mekah, saya tunggu pelantikan. Habis pelantikan saya tunggu pengumuman kabinet. Begitu saya dengar belasan nama yang saya sebut malah masuk ke kabinet semua. Astagfirullahaladzim, ya opo ini? Kayak naon ya? Bu, dia salah dengar kali ya. Saya bilang ini sekian beras catat, jangan sampai masuk, malah dimasukin. Capek gak Bu? Capek gak? Ya capek, akhirnya sekarang berantakan lihat. Ada menteri-menteri yang lapornya ke Solo, ya. Ada presiden di Jakarta. Di kampung kita Bu ada Pak RT, ame bekas RT. Kalau minta surat kemana? Bukan bekas RT. Bukan bekas RT. Kalau minta keterangan lurah, bekas lurah apa ke lurah? Bekas lurah apa ke lurah? Minta keterangan Pak Bupati, bekas Bupati atau Bupati? Lapornya kemana? Ke bekas Bupati atau Bupati? Ini menteri lapornya ke bekas Presiden. Presiden dirangkain. Innalillahi. Saya
tanya lagi, Habibnya bagaimana begini? Nah, kan udah dinasehatin. Kan udah dikasih tahu, yang begini jangan dipakai. Lu pakai rusak kan bener. Begitu dipakai, ya ini akibatnya saudara. Dinasehatin nggak kena, capek. Bu, Bu, itu datang. Ini dipakai. Sekarang ada banyak ke saya lagi, Bu. Minta nasihat lagi. Ini gimana keadaan begini? Ya sudah, saya nggak berubah. Jokowi dan kroni-kroninya keluarkan dari kabinet, keluarkan dari sistem pemerintahan, pecat mereka semua. Masih banyak orang Indonesia yang pintar, yang baik, yang lurus, saudara. Indonesia ini banyak orang pintar, jujur, banyak saudara, cuma nggak dipakai. Tegakkan sistem meritokrasi di pemerintahan kita. Angkat menteri pertahanan yang ngerti soal pertahanan, angkat menteri pendidikan yang ngerti soal pendidikan, angkat menteri kesehatan yang ngerti soal kesehatan. Nah, yang kemarin bagaimana? Bos Gojek jadi menteri pendidikan. Ya rusak sekolah, betul? Untung udah diganti sekarang. Alhamdulillah. Kalau menteri pendidikan yang sekarang pendidikan menengah bagus, profesor doktor, itu salah satu pimpinan DPP Muhammadiyah, saudara. Orang pintar, berdedikasi, ngerti soal pendidikan begitu. Bos Gojek jadi menteri pendidikan, kacau tidak? Akhirnya sekolah dibisnisin, betul? Tiap semester ganti buku, betul? Saya mau tanya ibu-ibu, kacau tidak? Menteri Kesehatan, bankir yang ngerti perbankan, akhirnya rumah sakit dibisnisin, dianggap bank, saudara. Profesor doktor ahli kesehatan masih banyak, betul? Ini saudara, bagaimana nggak kacau? Kan Nabi udah bilang, tidak usidal amr ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya, pasti hancur. Nah, makanya gua kalau nanya Habib kenapa nunggu kabinet? Saya nunggu kabinet ada dalilnya, Bu. Lanjut. Udah malam. Lanjut. Tahun depan ya. Biar ketemu lagi, Bu. Ya Allah, lanjut. Sekarang juga. Ya Allah, tega banget, Ibu. Bu. Sampai di mana tuh barusan? Iya, jadi Habib tuh nunggu kabinet, dalilnya apa? Tahu dalil? Ya, arti dalil nggak tahu. Baik, Bu. Nabi bersabda. Siapa bersabda? Nabi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saudara. Apa kata beliau? Idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu musarahu khair. Wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu musarahu syarr. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka Allah akan menjadikan bagi pemimpin tersebut, Allah akan kirim ke pemimpin tersebut wuzara khair, menteri-menteri yang baik. Wuzara itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya wazir. Wazir itu artinya menteri. Nabi itu yang bilang, kalau Allah pengen satu pemimpin baik, Allah kirim menteri-menteri yang baik di sekelilingnya. Sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang buruk. Artinya apa di sini, Pak, Bu? Artinya kabinet yang isinya para menteri itu menjadi indikator kita. Kan isinya orang baik, itu kabar baik buat kita. Berarti Allah menghendaki kebaikan buat pemimpin kita. Sebaliknya, kalau menteri-menterinya jelek, itu kabar buruk buat kita, saudara. Kenapa? Karena pemimpinnya nanti juga akan ikut rusak dan buruk.
Na'udzubillah min dzalik. Maka itu begitu baru-baru ini saya diminta nasihat lagi, nasihat saya sama. Saya bilang orang-orang itu yang jadi masalah, berhentiin semua. Jangan bikin kabinet yang ada bau anyir darah KM 50. Karena di sana ada pejabat yang terlibat KM 50 jadi menteri. Nah, jangan lagi saudara ada pejabat di sana yang terlibat korupsi atau terlibat makan bansos, saudara. Jangan, atau terlibat judi, saudara. Singkirkan semua itu. Jadi nasihat saya sekarang sama, singkirkan itu menteri-menteri yang busuk, menteri-menteri yang buruk, menteri-menteri yang taatnya kepada oligarki busuk. Singkirkan mereka semua, ganti dengan menteri-menteri yang baik, saudara. Indonesia ini gudang orang pintar. Saya tanya, orang Indonesia yang pintar banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Takbir! Hidup Indonesia, hidup Islam, takbir! Begitu dong, jangan hidup Jokowi. Saya lagi teriak, adili Jokowi. Mahasiswa teriak, adili Jokowi. Rakyat di mana-mana teriak, adili Jokowi. Di istana teriak, hidup Jokowi. Iya. Pusing. Capek ya? Capek ya? Ya mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir. Amin. Saya protes. Saudara, saya sampai ke protes. Kenapa itu? Kok ada teriak hidup Jokowi? Hidup Jokowi di istana sana. Mereka jawab nggak sengaja, keceplosan. Kalau keceplosan yang bagus, ini Jokowi hidup keceplosannya. Masa keceplosannya hidup tuh bukan keceplosan, mau. Kacau tidak? Doain mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita mendapat pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada lagi yang nanya, Habib gimana nih Habib? Sekarang kami udah kacau Habib. Partai pada berantakan, pimpinannya pada berlari. Ini saling melapor, yang satu diplosin ke penjara, yang satu dituntut. Ini bagaimana Habib? Saya bilang kalau buaya lagi ribut, jangan ikut campur. Kalau serigala sama serigala lagi perang, tonton aja. Gelar tiker pakai bandrek, nonton. Paham Bu? Paham Bu? Jangan, kalau perlu serigala lagi berantem, adil lagi. Adil lagi. Amin. Amin. Yang protes, Habib kok ngadu-ngadu begitu? Kan adu domba nggak boleh adu binatang, apalagi adu manusia. Betul? Betul? Saya mau tanya, adu domba, saudara, halal atau haram? Adu manusia, halal atau haram? Kalau adu setan? Ayo saya tanya, adu setan? Adu setan gimana? Setan berantem, mau misalnya? Jangan, kita berantem aja itu suruh berantem. Jadi kalau tuh setan berantem nggak punya kesempatan dia ganggu kita, betul? Betul? Takbir! Makanya kita lihat dulu setan lagi berantem. Udah tenang aja, tonton dulu Bu, santai. Pokoknya kita ikut ulama. Setuju? Siap ikut komando ulama? Takbir! Jadi saya mau tanya sekali lagi nih semua nih, adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Adu setan! Bu. Alhamdulillah. Pakai nanya, setannya siapa? Lu jangan nanya. Gawat Bu. Saya sebut setannya, ada polisi di sini. Bisa langsung ke polsek. Kacau tidak? Itu jangan nanya. Jangan nanya setannya siapa, kita tahu sama tahu, betul nggak? Betul, Ibu tahu nggak setannya? Tahu nggak? Lu tanya ibu-ibu. Bisik-bisik yang kenceng-kenceng kita angkat loh. Nggak ada nyebut di sini Bapak Presiden. Alhamdulillah. Jadi kita tenang-tenang aja. Inilah berkat doa umat Islam. Umat Islam saudara sudah teriak di mana-mana, demo udah ratusan kali, betul? Betul. Yang dikriminalisasi, yang ditangkap, yang dibunuh, betul? 6 laskar pengawal saya diculik, dianiaya, dibunuh, difitnah, betul? Kita udah lakukan berbagai macam cara berjuang saudara. Akhirnya begitu, ini gagal, itu gagal, ini nggak didengar, saudara. Makin rusak ini negeri, saudara.
Akhirnya umat rame-rame kita ajak berdoa dengan baca sholawat wa asgil zalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Kalau terima saudara, yang doa bukan 1 ribuan orang di panggung-panggung, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, buat dosa, kiai-kiai, ajongan-ajongan, ustaz-ustaz, di majelis-majelis taklim, di tablet-tablet akbar, saudara. Semua rame-rame baca wa asghirid zalimin bidzalimin, wa asghirid zalimin bidzalimin. Allah kabulkan. Sekarang saja orang zalim sedang sibuk dengan orang zalim. Orang zalim sedang berkelahi satu sama lainnya. Orang zalim lagi saling menyerang, saling membuka rahasia. Ini namanya gobul dakwah dari siapa? Allah. Siapa mengabulkan doa? Siapa mengabulkan doa? Alhamdulillah.